dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita semua ada, walaupun di rumah masing-masing, tapi kita percaya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita. Dan biarlah pada pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan kembali mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya, karena hanya Dialah yang patut kita tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena dalam pagi hari ini Tuhan Engkau tetap memberkati kami, Engkau menyertai kami hingga kami bisa kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah kami Tuhan, kami rindu Engkau akan ada bersama dengan kami. Engkau tetap setia bersama dengan kami, karena setiap musim Tuhan yang kami lalui, Engkau senantiasa ada dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas segala penyertaan-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang baik Yesus. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Amin. Selalu
biasa yang patut kami tinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Masih tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Kita yakin karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup. Apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sudah sediakan. Amin. Haleluya. Kita pujikan Allah sanggup, Allah yang luar biasa, Allah yang patut kita sembah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Begitu
ketiga, kami mengucap syukur kepada Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh kembali merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, urapi kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu tidak dibatasi dengan ruang dan tempat yang ada. Tapi pada waktu kami membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan, di sana Tuhan hadir untuk melawat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Tuhan, mari langsung saja bersama kita membuka dalam satu kebenaran firman Tuhan. Satu pembacaan yang sudah tidak asing bagi kita, tetapi kita akan melihat satu kebenaran yang luar biasa yang bisa kita lakukan, bisa menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari membuka di dalam kitab 2 Tawarik. Kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20. Kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20. Saya akan baca ayat yang pertama. Kitab Tawarik pasal yang ke-20. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 saya akan bacakan di awal ini. 2 Tawarik pasal yang pertama ayat yang ke-27. Ayat pasal yang ke-20 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan, kemenangan atas Moab dan Ammon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meuniim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk mereka dari semua kota di Yehuda, dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah, bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya?" Pujikan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Bicara tentang Yosafat, saya katakan tadi di awal bahwa ayat ini sudah sangat sering kita dengar. Mungkin kita khotbahkan, kita dengar dari berbagai versi dari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kita kenal dulu siapa Yosafat. Yosafat ini adalah Raja Yehuda yang keempat, dan beliau adalah raja yang takut akan Tuhan. Kalau tidak percaya, kita buka sedikit ya tentang Yosafat. Pasal yang ke-17 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6. Hanya buka selembar saja di Alkitab saya. 2 Tawarik pasal ke-17 ayat yang ke-3 dan sampai 6, firman Tuhan katakan, "Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaannya, kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan.
Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Ini sangat jelas Bapak Ibu Saudara bahwa Yosafat adalah raja yang takut akan Tuhan. Dia nggak neko-neko, nggak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yosafat adalah orang yang firman Tuhan katakan dia melakukan semua jalan yang ditunjukkan. Kalau Allah bilang A, Yosafat ke A. Kalau bilang B, Yosafat ke B. Karena firman Tuhan katakan dia menurut setiap apa yang ditunjukkan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam pasal yang ke-20 berbanding terbalik. Kenapa saya katakan berbanding terbalik? Karena sangat jelas di sini ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut. Betul ya? Kenapa Yosafat takut? Karena dia melihat laskar yang besar. Loh, bukannya kemarin sudah katanya Tuhan itu hebat, katanya Tuhan itu luar biasa. Loh, kenapa Yosafat hanya lihat laskar yang besar? Kecuali misalnya saya nggak biasa berperang, tiba-tiba ketemu laskar yang besar, mungkin wajar kalau saya takut. Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa naik sepeda motor, disuruh naik sepeda motor, pasti takut. Tapi kalau orang yang biasa naik sepeda motor, disuruh naik sepeda motor, hari-harinya di sepeda motor, mau kemana sepeda motor, disuruh naik sepeda motor, kalau takut itu kayaknya pasti orang bilang, cemen kamu gitu kan. Nah Yosafat hari-harinya namanya raja, setiap hari dia berjumpa dengan perang, betul. Kalau raja nggak berjumpa dengan perang ya mungkin bukan raja namanya ya. Setiap hari harus berhadapan dengan lawan. Tetapi di kisah ini, di pasal 20 ini, pada waktu ada laskar yang besar datang, baru dengar kabar Yosafat menjadi takut. Yosafat menjadi takut. Mungkin kita pernah dengar kisah ini, dibahas tentang ketakutan. Tetapi yang saya mau garis bawahi, mungkin pernah saya sampaikan, mungkin Yosafat belum pernah berjumpa dengan laskar yang besar, mungkin. Sehingga biasanya hanya laskar-laskar kecil, laskar-laskar biasa gitu. Tetapi sehingga Yosafat menjadi takut karena laskar yang besar ini. Dia tahu dia punya Allah yang luar biasa. Tetapi peristiwa seperti ini memang Alkitab tidak mencatat. Saya berimajinasi saja. Mungkin peristiwa ini baru pertama kali dialami Yosafat. Seperti kalau kita mengalami satu pengalaman yang baru, pasti ada rasa, aduh ini nanti gimana, membuka usaha baru, aduh gimana ya, tapi lama-lama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan terbiasa. Mungkin ini pengalaman Yosafat yang pertama, dia berjumpa dengan laskar yang besar. Sehingga Yosafat, firman Tuhan katakan gak ada embel-embel lain, Yosafat menjadi takut, titik. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, Yosafat manusia normal secara rohani. Normal, orang dekat sama Tuhan. Kita pun masuk kategori orang normal secara rohani, dekat dengan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, baca Alkitab. Tuhan, saya kurang apa lagi? Tuhan bilang memberi, saya memberi. Tuhan, saya kurang apa lagi? Mengasihi, saya sudah mengasihi. Tuhan, apa lagi? Mengampuni, saya sudah mengampuni. Saya kategorikan kita normal di dalam kerohanian kita, standar, tidak kurang dari standar. Berarti kita orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi kadangkala kita menghadapi kenyataan sama seperti Yosafat. Kita menghadapi kenyataan sama seperti yang dihadapi bangsa Yehuda saat itu. Apalagi saat ini, di masa-masa yang seperti ini, masa-masa waktu awal-awal kita masuk ke masa pandemi, semua berubah. Semua, jujur orang setia sama Tuhan, gak setia itu gak kelihatan, semua takut. Tetapi semakin kesini, semakin 1 tahun lebih berlalu, sudah mulai terbiasa. Setelah mulai terbiasa, muncul lagi ketakutan karena dengan virus yang lebih menyeramkan, katanya seperti itu. Ada rasa ketakutan. Ada rasa ketakutan. Dan saya katakan ketakutan itu normal, manusiawi. Ketakutan paling banyak menghinggapi orang-orang yang ada di dunia, termasuk
termasuk orang-orang Kristen. Kenapa saya katakan rasa takut itu normal bagi orang-orang Kristen? Kalau orang yang non-Kristen saya tidak akan membahas. Orang Kristen, karena di Alkitab, Bapak Ibu bisa catat, saya mencatat, ada 107 kali di Perjanjian Lama firman Tuhan yang berkata, jangan takut. 107 kali. Terus di Perjanjian Baru ada 42 kali Alkitab mencatat, ayat-ayat mencatat, jangan takut. 107 tambah 42, 149. Berarti Tuhan tahu memang manusia punya rasa ketakutan. Yosafat mengalami takut. Orang tua sekarang takut kenapa? Saya disuruh dari TK Sang Timur tanya, Nikolas sekolah? Nah, sekolah online kan gitu. Sekolah online jangan dulu lah. Masih di rumah online sama aja, kecuali sudah ke sekolah mungkin bisa masuk gitu. Dan akhirnya ada orang-orang tua yang mulai katakan, nah terus kalau generasi sekarang mereka bisa pinter nggak sih? Kan gitu. Bisa pinter nggak sedangkan sudah duduk manis di sekolah, kadang nggak naik kelas. Nah anak saya nanti gimana mereka? Mau masuk sekolah lanjut nggak usah jauh-jauh. Tanya aja anak kemarin minggu lalu belajar online tentang apa? Ya lupa. Karena memang kenyataannya seperti itu. Kita nggak bisa, guru juga sudah berusaha. Orang tua ada rasa ketakutan, masa depan anak saya ini gimana? Setelah tiba-tiba 2 tahun kemudian pandemi selesai, dia sudah harus kuliah. Sedangkan pengetahuannya tentang sekolah itu belum mapan, tiba-tiba harus masuk ke dunia nyata, kuliah atau kerja. Nyampe nggak anak saya? Itu rasa ketakutan bagi orang tua. Bagi istri-istri, suami, mungkin istri berkata, waduh hari ini puji Tuhan suami saya tidak di PHK, tapi honornya dipotong. Puji Tuhan usaha saya masih tetap berjalan, tapi pemasukannya sedikit. Bapak Ibu kalau keluar jalan di Kota Batu jam 8 malam itu sudah sangat sepi. Padahal biasanya jam 7, jam 8 malam itu puncak-puncaknya jualan kuliner, betul ya? Bagaimana pasti orang-orang yang berjualan kuliner seperti itu berpikir, nah terus saya harus berjualan 1 hari berapa jam untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Rasa takut, bukan orang non-Kristen, orang Kristen. Tapi Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita melihat apa yang dilakukan Yosafat. Ini sangat sederhana, tetapi saya akan mengupas sedikit. Mungkin kita sudah sering poin ini, ada 2 poin besar yang saya akan sampaikan. Bagaimana cara agar supaya ketakutan-ketakutan itu datang kepada kita, kita terima. Tetapi itu tidak akan membuat iman kita goyah di hadapan Tuhan. Semua pasti sudah tahu yang pertama. Di ayat yang ketiga tadi, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yang pertama, otomatis mencari Tuhan. Oh iya, saya mencari Tuhan. Tapi saya tidak akan hanya sampai mencari Tuhan seperti itu. Saya mau gali sedikit tentang mencari Tuhan, karena banyak orang salah persepsi mencari Tuhan. Yang penting saya sudah datang ke Tuhan, saya mau ini, amin, selesai. Nah kok Tuhan gak jawab-jawab? Atau mungkin saya telepon pendeta, Pak Pendeta tolong bantu saya dalam doa. Pak Pendeta yang disuruh cari Tuhan, dia santai-santai. Bukan gitu juga. Ya Pak Pendeta disuruh berdoa, ya kita juga berdoa. Jangan datang, bukan saya bilang gak boleh datang ke pendeta, enggak. Sangat baik untuk meminta dukungan berbagai hal spiritual kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang tua rohani, kepada yang kita anggap lebih rohani. Tapi bukan berarti kita serahkan masalah ketakutan kita kepada pendeta, kitanya santai-santai, malah kita nggak cari Tuhan. Itu yang kadang keliru. Tolong bantu doa ya. Oh iya, kami akan berdoa. Ibu berdoa enggak? Ya kan pendetanya sudah berdoa. Di sini enggak. Di GSJ Maranatha Family enggak. Yang nonton ini enggak. Yang nggak nonton mungkin ya. Mencari Tuhan, kalau kita lihat sangat sederhana Bapak Ibu Saudara. Datang pada Tuhan itu sangat-sangat penting. Dan biasanya kita datang kepada Tuhan dalam doa. Nah Yosafat, dia doanya sangat detil Bapak Ibu Saudara. Saya mau bahas ini. Kita lihat di doa Yosafat di ayat 5 sampai ayat 12. Satu persatu kita lihat. Kita perhatikan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5.
Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Perhatikan ayat 6. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Di dalam berserunya Yosafat, di dalam Yosafat mencari wajah Tuhan, Yosafat tahu betul siapa Tuhannya. Yosafat tahu betul kepada siapa dia harus berseru. Kadang-kala kita berdoa kepada Tuhan dan kita mulai salahkan. Katanya berdoa terus, tapi mana kenyataannya? Saya masih takut, saya nggak ada damai sejahtera. Coba kita lihat doa yang dinaikkan Yosafat. Yosafat orang yang dekat dengan Tuhan, tapi ada rasa ketakutan yang menghampiri ke dalam kehidupan Yosafat. Akhirnya Yosafat memanggil semua warganya untuk berdoa, dan di dalam doanya dia pastikan Tuhan ini yang saya doa, yang saya berdoa, yang saya minta ini benar-benar dia kenal betul siapa Tuhannya. Dia bilang, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Yosafat tahu. Dia ingat siapa Tuhannya. Kadang-kala kita hanya mencari wajah Tuhan, hanya setor wajah. Tuhan saya sudah datang loh ya. Absen ceklok, selesai. Kenapa dibilang di dalam doa kita ada pujian penyembahan? Sebelum kita mungkin naikkan doa syafaat, itu salah satu bagian di mana kita benar-benar mengagungkan Tuhan, di mana kita benar-benar tahu persis Tuhan engkau Allah yang hebat, Tuhan engkau kekuatan, Tuhan gunung batu. Bahwa Pendeta Tobing sering bilang, kalau kalian bukan tidak tahu menyembah ya, mungkin pas menyembah kata-katanya kurang, baca aja ayat Alkitab, khususnya di Mazmur. Tuhan gunung batuku, Tuhan perlindunganku, Tuhan kota bentengku, Allah keselamatanku. Baca aja, nggak masalah, nggak harus pun kata-kata yang indah. Mungkin kita nggak bisa, aduh saya nggak bisa menyembah, kenapa? Saya nggak bisa berkata-kata. Itu alasan yang tidak masuk akal. Pada waktu kita berdoa, kita tahu persis siapa Tuhan kita, sama seperti Yosafat. Dan selanjutnya yang di ayat yang ke-7, pada waktu Yosafat mencari wajah Tuhan, dikatakan di sini ayat yang ke-7, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Yosafat di dalam doanya dia ingat betul, dia mungkin ingetin Tuhan. Loh, bukannya dulu kamu pernah lakukan hal yang luar biasa. Gak apa-apa kita mau mengungkit masa lalu tentang kebaikan Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan, mungkin kita sudah menyembah tadi di awal, kita sudah katakan Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Pada waktu itu kita katakan, Tuhan kemarin loh saya butuh engkau, saya sakit Tuhan engkau sembuhkan. Kemarin saya benar-benar membutuhkan pertolongan dari ekonomi saya, Tuhan cukupkan. Kemarin anak saya yang mungkin tidak bisa berbuat apa-apa karena mungkin pertumbuhannya kurang bagus dan lain sebagainya, Tuhan tolong, Tuhan benar-benar tolong. Tidak ada salahnya kita mengungkit masa lalu kepada Tuhan untuk yang kebaikan-kebaikan Tuhan. Yosafat lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Pada saat dia mencari Tuhan, dia bilang sama Tuhan, Tuhan dulu loh nenek moyang saya kamu tolong loh Tuhan. Dulu nenek moyang saya engkau halaukan semua musuh-musuhnya Tuhan. Yosafat mencari wajah Tuhan, bukan hanya sekedar dia katakan Tuhan engkau hebat, dia menyembah Tuhan, tetapi dia klaim bahwa Tuhan dulu kamu pernah loh, ingat loh Tuhan, mungkin gitu. Mungkin Yosafat pikir Tuhan lupa saking banyaknya tugas yang dilakukan Tuhan. Enggak. Tapi Yosafat itu pada waktu Yosafat mengingat kembali kebaikan Tuhan, itu akan membangkitkan imannya. Pada waktu kita mulai ingat kembali pertolongan Tuhan di masa yang lampau, itu akan membuat Bapak Ibu Saudara dan saya menyadari bahwa dulu Tuhan pernah tolong kok, Tuhan gak pernah biarkan saya. Sehingga apa? Ada satu kekuatan yang baru pada saat kita mencari wajah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan dulu sudah pernah menolong saya. Bahkan di ayat yang ke-12, langsung lompat di ayat yang ke-12, ayat yang ke-11 dan 12, firman Tuhan katakan, ini masih di doanya Yosafat ya.
Lihatlah sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ini Yosafat masih dalam doa yang dia mengingatkan, dulu ada yang datang dihalau sama Tuhan, ini dilakukan dikalahkan sama Tuhan. Ayat yang ke-12, ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Saya baca-baca ayat ini, Yosafat minta, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Artinya apa? Pada waktu Yosafat bilang, dulu musuh-musuhnya itu kelompok-kelompok Tuhan. Dulu musuh-musuh yang mengganggu umatmu hancur. Tidakkah kamu melakukannya lagi Tuhan? Artinya apa? Pada waktu kita ingat kebaikan Tuhan, kita klaim janji Tuhan. Tuhan, kalau dulu kamu bisa lakukan buat saya, sekarang pun kamu bisa lakukan. Amin. Kalau dulu Tuhan bisa melakukannya kepada nenek moyang saya, sekarang pun Tuhan, kami minta Engkau lakukan sekali lagi. Tuhan, waktu awal corona saya sempat takut Tuhan. Tapi sepanjang 1 tahun ketakutan saya sudah mulai jadi damai sejahtera. Kata Pak Pendeta Elia, berdamai dengan situasi corona ini. Tapi masuk bulan Juli mulai takut lagi. Tuhan, kalau awal Maret kemarin Tuhan tolong saya, keluarga, usaha, pekerjaan saya. Saya percaya mau corona jenis apapun yang datang bulan Juli dan seterusnya, Tuhan pasti akan melakukan hal yang sama. Amin. Itu pada waktu kita datang mencari wajah Tuhan. Jadi pada waktu kita mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar kita datang kepada Tuhan, lapor semua, Tuhan, saya butuh uang, saya butuh makan, saya butuh kesembuhan, selesai. Jadi makanya ini doa yang sederhana, yang simple. Jadi gak harus pendeta pun bisa doakan ini. Kita pun sendiri bisa datang kepada Tuhan untuk kita mencari wajah Tuhan pada waktu kita mengalami rasa ketakutan. Saya nggak tahu ketakutan apa Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu alami, tapi ketakutan apapun itu, yang terbesar sekalipun, mungkin yang terbesar kekhawatiran dengan kesakit penyakit yang sekarang ya. Sekarang orang sakit yang bukan corona tidak diprioritaskan tanda kutip, karena memang rumah sakit penuh untuk menangani yang corona, karena mereka lebih membutuhkan, mungkin seperti itu. Itu kebijakan dari rumah sakit, karena mereka yang paling tahu mana yang kritis, mana yang enggak. Kalau hanya mungkin pusing-pusing sakit kepala ke UGD, mohon maaf pasti akan ditolak, jangan tersinggung, karena memang tenaga kesehatan bukan hanya untuk urusin sakit kepala kita. Tapi mau tidak mau kita harus datang mencari wajah Tuhan. Itu yang pertama dan yang terutama. Dan pada waktu kita mencari wajah Tuhan, jangan lupa naikkan doa seperti Yosafat naikkan. Bahwa kita katakan dengan kita proklamirkan bahwa benar Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Kalau dulu Engkau pernah sembuhkan saya dari kecelakaan, kalau dulu Engkau pernah tolong keluarga saya yang mungkin diambang kehancuran, saat ini saya percaya Tuhan pun pasti akan tolong saya. Saat ini pun kalau saya mengalami ketakutan yang sama, Tuhan pasti akan memberikan damai sejahtera. Amin. Selesai ketakutan? Ketakutan selesai, masalahnya nggak selesai. Masalah yang ada di hadapan kita tetap ada. Tapi Tuhan akan ganti ketakutan kita dengan rasa damai sejahtera. Saya pikir-pikir, ada baiknya juga kita ketakutan. Supaya apa? Kita datang kepada Tuhan. Kalau kita nggak takut, ya mungkin Yosafat kalau dia nggak laskarnya cuma biasa-biasa, mungkin dia datang kepada Tuhan ya seperti biasa. Tapi karena ini laskar yang besar yang membuat dia takut, itu yang membuat akhirnya datang kepada Tuhan. Yang kedua, terakhir, ayat yang ke-15, kita lihat bersama ayat yang ke-15. Maaf, ayat yang ke-17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah, besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ini ayat-ayat nubuatan, belum terjadi. Seorang yang ada di situ, dia dipenuhi dengan roh Tuhan dan dia menyampaikan firman Tuhan. Gak usah takut, besok maju aja. Secara manusiawi,
Terus maju dengan apa? Tetap masih ada rasa takut, mungkin tadi sudah cari Tuhan, rasa takut sudah mulai berkurang. Tetapi pada waktu hamba Tuhan ini menyampaikan, hai Yosafat dan bangsa Yehuda, gak apa-apa, besok maju terus pantang mundur. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan akan menyertai kamu. Artinya apa? Yang kedua, pada waktu kita sudah mencari wajah Tuhan dan setelah kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita gak tahu harus berbuat apa. Kita ingat janji Tuhan. Kalau Tuhan bilang, engkau akan menang, pasti engkau akan menang. Caranya gimana? Pokoknya maju aja. Caranya gimana? Serahkan sama Tuhan. Yosafat gak dibilang caranya gimana, cuma Tuhan bilang maju saja. Maju saja strateginya seperti apa ya? Pokoknya maju saja. Dan apa yang dilakukan oleh Yosafat? Yosafat fokus kepada janjinya Tuhan. Tuhan bilang Tuhan akan menyertai. Akan menyertai besok. Karena kan nanti perangnya besok. Tuhan bilang Tuhan akan menyertai. Yosafat tidak lagi melihat laskar yang besar itu. Pada waktu dia mencari Tuhan, sebelum dia mencari Tuhan, dia melihat laskar yang besar. Pada waktu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, laskar yang besar ada, tapi sudah berpindah fokusnya. Dia sudah tidak lagi lihat laskar yang besar, tapi Yosafat melihat bahwa laskar besar yang di depannya ini sudah tidak ada. Laskar besar yang ada di hadapannya ini sudah tidak ada lagi, karena Tuhan menyertai mereka. Itu yang dilakukan Yosafat pada waktu dia setelah mencari wajah Tuhan, mendengar janji Tuhan dan mengklaimkan, katakan amin. Jadi pada waktu ada hamba Tuhan yang katakan seperti ini, Bapak Ibu jangan malas untuk ngomongin amin, jangan tunggu pendetanya ngomong ada amin. Jadi setiap kalau Bapak Ibu dengar rema firman Tuhan yang menguatkan, sekalipun pendetanya nggak ngomong amin gitu, katakan amin. Apalagi di rumah masing-masing kan, nggak perlu sungkan dengan, kalau mungkin dalam gereja teriak amin sendiri kayak tapi kalau di rumah, kalau ada statement-statement yang Bapak Ibu, kan nggak mungkin setiap pengkhotbah langsung setiap statement amin, setiap statement amin. Jadi pada waktu kita dengar janji Tuhan, katakan yes, amin. Kita proaktif untuk mengaminkan janji Tuhan itu sekalipun kita belum lihat kenyataan. Yosafat pada waktu hamba Tuhan berkata dengan dipenuhi dengan roh Tuhan, hei Yosafat, maju besok, amin. Saya tidak lihat lagi laskar yang besar itu, saya berubah pandangan saya kepada apa yang dijanjikan Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Caranya gimana Tuhan berikan kemenangan? Apa dong urusannya Tuhan. Yang penting fokus saya melihat janji Tuhan. Pengharapan dari Yosafat dibangkitkan kembali di ayat yang ke-18, ayat 19. Firman Tuhan katakan, lalu pada waktu dengar janji Tuhan itu, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Pengharapan mereka bangkit lagi. Dari tadi awalnya yang takut, awalnya khawatir, awalnya gelisah dengan keadaan saat yang ada di sekitar mereka. Pada waktu mendengar janji Tuhan, ada satu harapan yang terbersit dalam kehidupan mereka. Saya sering kasih contoh mercusuar. Bapak Ibu kalau pernah naik kapal laut, kalau sekarang jarang kayaknya naik kapal laut, dulu sering naik kapal laut. Kalau mau mendekati pelabuhan ada namanya mercusuar, tapi itu masih jauh dari dermaga, belum kelihatan dermaganya. Tapi kalau sudah mercusuar itu menara tinggi yang ada lampu yang sangat terang gitu. Jadi kalau pelaut apa ya? Nakodanya sudah lihat cahaya terang, berarti OTW daratan. Masih OTW menuju daratan, tapi belum di daratan. Tapi mungkin pada waktu kita naik kapal laut kan mabuk-mabuk gitu sudah ombak-ombak, tiba-tiba ada mercusuar, kita pun bisa lihat. Mercusuar, ada satu pengharapan, terbesit satu pengharapan. Oh Tuhan, ternyata sebentar lagi saya tiba di dermaga. Walaupun dari sini ke mercusuar masih jauh, dari mercusuar ke dermaga ya lumayan masih jauh juga. Yang penting setidaknya ada harapan.
Janji Tuhan pun seperti itu. Seperti mercusuar kasih Bapa. Pada waktu kita mengalami ketakutan-ketakutan, ada mercusuar yang mulai kasih sinyal, ting, ting gitu. Dan kita mulai, wah ternyata benar. Ada terbersit harapan yang luar biasa yang membuat kita semakin hari semakin menyadari bahwa benar Tuhan menyertai kehidupan kita. Sekali lagi, laskar besar tidak hilang, tapi yang hilang rasa takut dalam kehidupan kita. Laskar besar, masalah Bapak Ibu Saudara tidak hilang mungkin saat pada waktu mencari Tuhan, tapi rasa khawatir akan masalah itu yang hilang diganti dengan sukacita. Di ayat yang ke-20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun. Di ayat gurun Tekoa, ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat. Yosafat yang sama yang tadi gemetar ketakutan. Berdirilah Yosafat dan berkata, hai dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan. Yosafat yang sama beberapa menit yang lalu, beberapa jam yang lalu Yosafat yang imannya ciut. Tetapi pada waktu dia mulai cari wajah Tuhan, dia fokus kepada janji Tuhan. Dia bilang, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yosafat ada hal yang luar biasa yang membangkitkan kembali pengharapannya, sehingga di akhir, di ayat yang ke-24 dikatakan, firman Tuhan katakan, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun. Pada waktu mereka janjiannya di padang gurun gitu kan untuk perang. Pada waktu mereka tiba, firman Tuhan katakan seperti ini. Pada waktu mereka tiba di peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Kalau Tuhan yang campur tangan, kita gak akan ketemu dengan masalah itu. Pada waktu kita ketemu, masalah itu sudah mabiar, hilang. Yosafat belum sempat ketemu lawan, lawannya sudah mati duluan, Bapak Ibu Saudara. Wow, luar biasa. Kita belum menginjak hari esok, Tuhan sudah siapkan yang gelap menjadi terang. Amin. Kita belum, masih baru dalam pikiran kita, Tuhan, terus anakku piye ini, baru kita dalam pikiran rasa khawatir itu. Tuhan sementara kerjakan loh Bapak Ibu Saudara. Wow. Yosafat pada waktu dia sementara berdoa, dia percaya janji Tuhan. Setelah itu firman Tuhan, Bapak Ibu bisa baca karena ini panjang kisahnya. Tuhan membuat akhirnya sesama laskar-laskar itu sering berantem, saling baku hantam, saling perang. Akhirnya mereka dengan mereka saling membunuh. Yehuda santai masih di perkemahannya, mereka memuji Tuhan. Pada waktu mereka mau jalan, loh, kok musuhnya sudah pada meninggal semua? Siapa yang bunuh? Gak mungkin Tuhan yang bunuh satu-satu kan? Tapi Tuhan masih bisa pakai berbagai macam cara, sehingga Yosafat pun gak ketemu dengan laskar yang besar. Sebesar apa mereka Yosafat gak tahu, karena semua sudah hancur, sudah berkelimpangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Asalkan sungguh-sungguh kita mencari wajah Tuhan. Satu ayat terakhir saya mau baca buat kita semua dalam kitab Sefanya. Kitab Sefanya pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 dan 17. Sefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan 17. Firman Tuhan, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem. Ini beda dengan kisah Yosafat, tapi saya pengen ambil ayat intinya. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorak. Jadi kesenangannya Allah itu melihat umat Tuhan itu bersukacita. Itu satu kesenangan bagi Allah. Kalau umat Tuhan rasa takut, khawatir kan bersedih, Tuhan gak suka. Dan Tuhan pengen bahwa
kita harus percaya Tuhan ada di tengah kita. Dan itu yang dikatakan oleh Zefania kepada orang-orang yang ada di Yerusalem saat itu, bahwa janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah dan lesu. Pujikan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Aplikasinya dalam kehidupan kita, kita tahu bersama bahwa setiap pribadi memiliki masa sulit yang berbeda. Setiap pribadi mengalami ketakutan, porsinya beda-beda. Mungkin saya katakan, Ibu takut apa? Takutin halam ya itu toh. Saya loh takutnya lebih besar dari Ibu. Karena beda-beda, nggak bisa samakan. Tapi rasa takut itu adalah manusiawi. Tetapi itu tidak menjadi manusiawi. Itu tidak akan jadi sesuatu yang benar-benar normal kalau akhirnya kita lebih melihat laskar yang besar itu, ketakutan itu dibandingkan dengan janji Tuhan yang tertutup di belakang laskar yang besar. Kadang-kala kenapa kita khawatir? Karena apa? Laskar yang besar itu, masalah itu menutupi janji Tuhan. Coba kita mulai pindahkan laskar yang besar itu, pindah kamu, saya melihat janji Tuhan di hadapan saya. Sehingga kita bisa katakan, Tuhan, saya benar-benar mau mencari wajah Tuhan, bukan hanya sekedar mencari wajah Tuhan. Bukan hanya saya minta tolong Pak Pendeta yang cari wajah Tuhan, Pak Pendeta tolong cari wajah Tuhan untuk saya. Tetapi saya mau benar-benar mencari wajah Tuhan, dan saya mau melihat janji Tuhan dalam kehidupan saya. Hari-hari ini manusia semuanya dilanda ketakutan, dilanda persoalan, tetapi kita percaya, kita tahu siapa Allah kita. Kita tahu Tuhan pernah melakukan berbagai perbuatan dalam kita pribadi, dan kita minta Tuhan lakukan juga bagi saya saat ini juga. Hilangkan rasa takut saya, hilangkan rasa khawatir saya tentang apapun juga, bukan hanya tentang virus ini, tetapi tentang apapun juga. Kita percaya, kita klaim janji Tuhan. Pada waktu besok kita melangkah atau setelah kita ibadah kita melangkah, kita mungkin akan geleng-geleng. Wow, ternyata baru saya doa, ternyata Tuhan sudah nyatakan perbuatan-perbuatannya luar biasa. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian lama. Ku tidak takut sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari Engkau menjamah setiap kami Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing yang mendengar firman Tuhan ini, mari Engkau buka hatimu. Mungkin engkau hanya seorang diri atau bersama dengan keluarga, engkau masih bisa mencari wajah Tuhan di tempat engkau berada saat ini. Kalau engkau merasa takut, khawatir atau apapun yang mulai mengganggu hidupmu, cari wajah Tuhan. Tuhan sangat senang kalau wajahnya dicari. Tuhan sangat senang kalau kita merepotkan Tuhan dengan setiap keluh kesah yang kita sampaikan. Tuhan malah sangat senang kalau kita bisa menyelesaikan masalah dengan bersukacita. Tuhan tidak merasa terganggu pada waktu setiap saat kita datang kepada cari wajahnya. Mungkin teman kita terganggu kalau setiap hari kita ceritakan masalah kita. Mungkin orang-orang di sekitar kita, suami istri, terganggu pada waktu kita sering curhat tentang masalah kita. Tapi kabar baik bahwa Tuhan tidak pernah terganggu setiap saat pada waktu kita mau menceritakan seluruh isi hati kita. Ku tidak takut sebab Kau beserta. Tidak takut. Engkau meneguhkan
hadapan-Mu Tuhan. Mungkin kami belum melihat jalan keluar atas kehidupan, masalah kehidupan kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan kemenangan demi kemenangan di hari-hari ke depan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba mau berdoa pada pagi hari ini Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, dengan segala berbagai persoalan hidup yang mereka alami saat ini Tuhan, dengan setiap pergumulan yang mereka alami pada pagi hari ini, dengan kekhawatiran akan hari esok Tuhan, bawa jemaat Tuhan untuk semakin dekat dengan Tuhan, bawa jemaat Tuhan untuk semakin mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, bawa jemaat Tuhan untuk memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga pada waktu mereka datang kepada Tuhan, yang mereka lihat bukan masalah lagi, tapi ada janji Tuhan yang Tuhan sediakan atas kehidupan anak-anak yang berharap kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga firman ini akan terus bekerja dalam hidup kami, menjadi kekuatan bagi kami semua di masa-masa yang semakin hari semakin sulit ini Tuhan. Tapi ada kemenangan yang semakin hari semakin luar biasa Tuhan akan nyatakan atas kehidupan kami semua. Hamba mau berdoa pada pagi hari ini Tuhan, memberkati setiap jemaat Tuhan dengan segala persoalan hidup mereka. Secara khusus hamba berdoa di tengah-tengah masa-masa seperti ini, jemaat Tuhan yang mengalami sakit Tuhan, yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing Tuhan. Saat ini tangan Tuhan ada dalam kehidupan mereka, menjamah setiap tubuh-tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa kesembuhan boleh terjadi bagi anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kekurangan ekonomi karena situasi pandemi seperti ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan berkelimpahan tercurah bagi setiap jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang hari-hari ini mengalami putus asa karena mungkin tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi di masa-masa seperti ini. Hamba berdoa Tuhan curahkan damai sejahtera sukacita yang melimpah atas kehidupan setiap jemaat-Mu, sehingga mereka bisa melihat hari esok yang penuh harapan, ada hari esok yang berkemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah jemaat Tuhan semakin hari semakin dekat kepada Engkau dan semakin melihat kuasa Tuhan yang terjadi. Terima kasih Bapa. Kami juga dari tempat ini berdoa Tuhan, secara khusus buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdiri Tuhan menghadap Engkau, memohon belas kasihan Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Curahkan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Curahkan kasih setia-Mu bagi bangsa Indonesia ini di masa-masa pandemi seperti ini Tuhan. Kami tahu hanya Engkau yang sanggup mengulurkan tangan-Mu untuk mengubah segala situasi Tuhan. Kami meminta kepada-Mu Tuhan, curahkan Tuhan. Kalau Yosafat Engkau sudah tolong Tuhan, Yosafat dan bangsa Yehuda Engkau tolong. Kami percaya bangsa Indonesia pun ada dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkati pemerintahan kami Tuhan, berkati setiap sektor ekonomi, pendidikan, perekonomian, semuanya Tuhan di bangsa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Suatu hari kelak kami percaya Engkau pasti memulihkan bangsa kami. Biarlah bangsa kami semakin mencari wajah Engkau Tuhan. Bahkan kami berdoa buat gereja Tuhan di tempat ini. Berdoa Tuhan buat pertumbuhan gereja Maranatha Families di saat-saat situasi seperti ini. Kami berdoa agar supaya jemaat Tuhan tetap bertumbuh iman percaya mereka, sekalipun kami harus beribadah di rumah masing-masing. Tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi. Dimanapun kami beribadah ada Tuhan di sana yang akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Tuhan terus memberkati setiap usaha pekerjaan jemaat Tuhan, jemaat Mafa di mana apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga persembahan-persembahan yang diberikan itu boleh membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati kami semua dengan segala keberadaan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan saat ini sudah dan sementara menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapak.
Kami berdoa mengucap syukur buat ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan terus berkarya atas kehidupan kami. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Bahkan Tuhan juga memberkati jemaat Tuhan yang mengikuti dari rumah masing-masing. Tuhan memberkati setiap apapun yang akan kami kerjakan sepanjang minggu ini, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah nikmat berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan dan persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua mulai hari ini, besok sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap saleh-salehnya. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman saya serahkan pada Pak Elia. Baik, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi dan salam. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya pagi ini. Untuk hari-hari kebaktian, kita masih menunggu surat edaran dari pemerintah yang akan dilakukan mengenai PPKM darurat. Jika selesai sampai dengan tanggal 20 besok, maka tanggal 25 kita akan ibadah onsite. Tetapi jika ada perpanjangan, maka kita akan online untuk sementara waktu. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Hari-hari kebaktian tetap secara online di minggu-minggu ini, supaya kita mengikuti dengan baik di rumah masing-masing, sehingga pertolongan Tuhan, bimbingan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Kiranya Tuhan yang sangat baik menolong kita, dimanapun Bapak Ibu berada, tetap jaga diri dan orang lain dengan menerapkan protokol kesehatan. Tetaplah berdoa dan Tuhan akan nyatakan mukjizatnya. Jangan takut, jangan cemas, karena Tuhan adalah benteng perisai dan perlindungan kita. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam. Tuhan memberkati.